Halo Sobat Juber, selamat datang kembali di Juber Kreasi, Motivation and Inspiration. Bersama aku, Dana Arsinta yang siap nemenin kalian ke depannya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang tema yang lagi hangat dan paling dekat nih dengan kita seorang mahasiswa, yaitu 1 tahun terhenti, kini kembali cerita di balik BEM FISIP Unip. Setelah sempat terhenti atau vakum selama 1 tahun, BEM FISIP Unip kali ini bangkit kembali atau hidup kembali. Tapi ini pastinya dekat banget dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa FISIP Unip. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas mulai dari proses bangkit kembali sampai harapan BEM FISIP Unip ke depannya. Dan spesial di episode kali ini kita langsung ngobrol bareng sosok yang punya peranan penting lah dari bangkitnya BEM FISIP Unip ini, yaitu dengan Gubernur FISIP Unip, dengan Bang Nopanza. Halo Bang Nopanza, apa kabar? Halo semuanya, alhamdulillah baik. Baik, Ya. alhamdulillah. Nah, boleh nggak sih Bang Nopanza untuk perkenalan dikit-dikit lah kepada Sobat Juber Kreasi pada hari ini? Oke, halo semuanya, selamat pagi. Kenalin aku Nopanza, bisa kalian panggil Nopan. Dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2023. Kalau untuk asal, aku dari Empat Lawang, Sumatera Selatan. Untuk saat ini kesibukan alhamdulillah ya, terpilih menjadi Gubernur Mahasiswa BEM FISIP tahun 2026. Masya Allah. Tadi ada sedikit tentang kesibukan terkait BEM FISIP Unip tahun ini. Nah, untuk kesibukan tersebut pastinya Sobat Juber Kreasi pada hari ini penasaran banget nih. Nah, kalau kalian penasaran, temanin untuk kedepannya cerita Bang Nopanza. Bang Nopanza, bisa langsung aja kita bertanya ke pertanyaannya pada hari ini, Bang Nopanza? Bisa. Oke, bagaimana sih Bang Nopanza perasaan teman-teman BEM FISIP Unip akhirnya kembali aktif setelah sempat vakum selama 1 tahun ke belakang? Oke, kalau berbicara perasaannya, yang pastinya kalau untuk perasaan, ya terusnya kami dari kawan-kawan BEM FISIP ya tahun ini itu campur aduk sih kalau perasaan sebenarnya. Ada yang pertama perasaan itu bangga. Bangga itu mengapa? Karena kemarin kan semuanya sempat vakum, akhirnya di tahun ini kita bisa membuktikan kembali bahwasannya demokrasi di fakultas kita bisa berjalan kembali dengan baik yang sebagaimana mestinya. Fakultas kita kan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang seharusnya kita yang menjadi kiblat demokrasi di Universitas Bengkulu kan. Itu yang menjadi kebanggaan kita bersama. Terus yang kedua itu yang menjadi perasaan itu penuh tantangan sih. Karena mengapa? Kemarin kan sempat vakum BEM FISIP itu. Dan hari ini baru hadir kembali. Itu yang menjadi tantangan kami bersama. Karena kawan-kawan KBM FISIP itu punya harapan yang sangat besar bagi kami pengurus BEM tahun ini. Nah, disitulah tantangan besar kami harus bisa membuktikan bahwasannya setelah adanya kembali BEM FISIP di tahun ini, kami bisa memberikan dampak dan manfaat yang lebih kepada kawan-kawan KBM FISIP. Harus berbeda sih dengan tahun sebelumnya yang tidak ada BEM. Di tahun ini ada BEM. Kami harus bisa menjadi wadah aspirasi bagi kawan-kawan KBM FISIP. Kami harus bisa menjadi wadah untuk menjadikan harmonisasi KBM FISIP dan juga harus menjadi motor penggerak untuk seluruh kawan-kawan KBM FISIP, Universitas Bengkulu dan juga masyarakat Provinsi Bengkulu. Itu sih. Ya, perasaannya tentu bangga ya Bang ya, karena nah. sempat vakum 1 tahun ke belakang. Nah, selama masa vakum itu Bang Nopanza, apa sih dampak yang paling terasa bagi mahasiswa FISIP terutama Bang Nopanza sendiri? Kalau untuk dampak sendiri, yang pastinya ini dari perspektif Hima Ormawa dulu ya. Karena abang juga kemarin kan berkecimpung di Ormawa FISIP, yaitu di salah satu UKM Porse FISIP KBM Unip. Kemarin sempat menjadi ketua dari UKM Porse. Yang pertama dari segi Hima Ormawa itu bergerak masing-masing. Gerak masing-masing. Ya, fokusnya itu masing-masing, tidak menyatu. Oh, jadi terpecah Ya, kayak jadi gitu ya Bang? terpecah belah. Karena mengapa? Kan BEM ini tadi kan sebagai penggerak. Nah, jadi
tidak ada yang merangkul, tidak ada yang menggerakkan Hima Ormawa FISIP ini. Jadi itulah mereka itu bergerak masing-masing. Sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Harmonisasinya itu hilang kalau tidak ada BEM itu. Terus yang kedua, BEM ini kan sebagai wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa KBM FISIP. Jadi ibarat kata BEM ini sebagai jembatan tangan lah untuk menyampaikan keluh kesah, kritik, aspirasi-aspirasi dari seluruh kawan-kawan KBM FISIP ini. Nah, kemarin sempat tidak ada BEM itu, jadi terkendala kawan-kawan itu ingin menyampaikan aspirasi. Sebenarnya bisa kita menyampaikan aspirasi lewat misalnya individu kan ke birokrasi maupun lewat Hima Ormawa yang ada. Tetapi berbeda ketika ada BEM itu punya overpower yang lebih. Karena mengapa? Di dalam BEM itu kan kita itu terlibat semua dari berbagai macam prodi, dari berbagai macam latar belakang Hima Ormawa. Jadi setiap individu itu punya aspirasi masing-masing, punya ide, punya gagasan masing-masing, disatukan di dalam wadah tadi BEM. Jadi kita bisa punya overpower lebih untuk menyampaikan kepada birokrasi. Dan birokrasi tersebut kalau kita bersatu di dalam wadah BEM itu mereka merasa aspirasi itu lebih penuh tantangan. Berbeda dengan kita yang tidak ada BEM. Terus selanjutnya itu kita fakultas FISIP, kalau kata orang-orang di fakultas-fakultas lain itu kita itu kiblatnya pergerakan di Universitas Bengkulu ini. Nah, kemarin itu kalau tidak ada BEM itu yang terasa banget. Karena Abang kemarin kan selain berproses di FISIP juga berproses di BEM Universitas. Di mana ya di bidang yang berfokusnya ke pergerakan di Kementerian Polkasrat. Sangat terasa banget. Itu ketika kita tidak ada BEM itu misalnya lagi konsolidasi, ya dari kita tidak ada, sangat terasa vakumnya pergerakan di fakultas kita yang seharusnya tadi menjadi kiblat pergerakan. Nah disitulah yang membuat kita tergerak di tahun ini. Salah satunya tadi nggak adanya wadah bagi seluruh prodi-prodi di fakultas ya Bang ya untuk menyampaikan aspirasi. Iya benar. Oke. Terus ada nggak sih Bang kekhawatiran dari teman-teman saat ingin menghidupkan kembali BEM FISIP ini? Kalau kekhawatiran ya, yang pasti punya banyak sih kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa tidak kita itu membuktikan bahwasannya setelah adanya BEM ini akan ada sebuah perbedaan yang lebih baik khususnya kan. Sebelumnya kan tidak ada BEM. Nah itu yang menjadi khawatiran kita bersama. Dan juga bisa tidak kita menjawab tantangan tadi. Tantangan terusnya bagi kawan-kawan Hima Ormawa. Tadi kawan-kawan Hima Ormawa ini ingin kita KBM FISIP itu satu kembali. Sesuai dengan solidaritas yang menjadi gaungnya FISIP itu kan. Selain beres itu ada FISIP solid. FISIP solidaritas kita. Ya. Bagaimana solid tersebut bisa terwujud kembali dengan adanya BEM FISIP ini kan. Tadi itu ya Bang ya. Setelah kembali aktif, apa sih visi utama BEM FISIP sekarang? Kalau untuk visi utama ya, yang paling menjadi visi utama, kami itu punya fokus utama di tahun ini. Kemarin itu di Grand Design juga itu namanya reaktivasi cita. Apa sih reaktivasi cita itu? Reaktivasi artinya menghidupkan kembali atau mengaktifkan kembali, dan juga cita. Nah, kami punya cita-cita besar. Tadi kan kemarin itu sempat vakum semua. Nah, jadi hari ini tuh kita kembali memulai. Mulainya itu untuk diaktifkan kembali terlebih dahulu. Apa yang sudah vakum kembali kemarin itu, baik itu misalnya di bidang pergerakan, pelayanan tadi, wadah bagi kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi, pengabdian contohnya, itu kita mulai aktifkan kembali di KBM FISIP ini. Nah, itulah yang menjadi visi utama kami itu. Mengaktifkan kembali intinya apa yang menjadi fokus BEM dan juga apa yang sudah tidak terlaksana kemarin di KBM ini yang tidak maksimal, misalnya kemarin PKKMB misalnya belum maksimal, misalnya FISIP Expo kemarin belum ada. Nah di tahun ini kita usahakan itu ada kembali dan aktif kembali. Nah, selain yang Bang Nopanaza bilang tadi terkait visi utamanya membangkitkan kembali, ada nggak sih perubahan arah dibandingkan dengan BEM FISIP sebelum-sebelumnya? Kalau untuk perubahan arah, ya pasti ada. Perubahan arahnya itu kalau di tahun ini itu kami lebih fokusnya itu ke pergerakan sih. Karena mengapa kan? Kita itu banyak sekali yang menyinggung bahwasanya FISIP itu kan kiblatnya pergerakan.
Nah, untuk membuktikan bahwasannya BEM FISIP itu ada di tahun ini, kita fokuskan dulu ke pergerakan. Nah, maka dari itulah kalian mungkin bisa lihat di awal-awal ini kan kami aktif membuat propaganda di sosial media terkait misalnya kajian-kajian isu-isu terkini. Nah, itulah kami ingin buktikan bahwasannya kemarin pergerakan kita yang sudah mati, sudah vakum tadi kan, itu bisa kembali lagi setelah adanya BEM ini. Nah, dari situlah yang ingin kami fokuskan di tahun ini. Dan juga yang pastinya ya dari program-program kerja nantinya bakal ada mungkin yang ditambah, mungkin ada yang dipangkas, bakal ada kreativitas dan juga inovasi lah dari tahun kemarin. Tahun-tahun sebelumnya. Ya. Terus Bang Nopanza, apa sih langkah awal yang akan dilakukan oleh BEM FISIP Unip tahun ini untuk membangun kembali kepercayaan mahasiswa? Oke, kalau untuk langkah awal ya, langkah awalnya itu kami itu tadi yang menjadi tantangan besar itu terusnya ya kawan-kawan Hima Ormawa itu kan sebagai representatif dari seluruh mahasiswa FISIP. Kami itu ingin menyatukan kembali terlebih dahulu. Menyatukan kembalinya itu lewat apa? Lewat kami itu ada yang namanya agenda itu yang dinaungi Dinas Advokesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, kami itu turun langsung ke kawan-kawan Hima Ormawa menanyakan apa sih aspirasi dari mereka, apa sih kritik dan saran dari mereka untuk BEM FISIP tahun ini. Mereka itu inginnya BEM FISIP tahun ini itu seperti apa. Nah, dari situlah ketika kita mendengar langsung kan dari perspektif kawan-kawan Hima Ormawa, nah disitulah kita bisa memberikan wadah untuk tadi kan bisa membangun kepercayaan Hima Ormawa. Nah, Hima Ormawa itu dan juga kawan-kawan KBM FISIP itu bisa kembali percaya bahwasannya ada BEM ini, oh seperti ini. Itu tadi dari aspirasi mereka terlebih dahulu. Aspirasi-aspirasi mereka ini yang disampaikan kepada BEM ini bisa terrealisasikan atau tidak. Nah, kalau kita bisa membuktikan bahwasannya setelah ada BEM ini, oh ini yang kemarin misalnya di GB AC-nya rusak. Setelah ada BEM ini mereka menyampaikan aspirasi kepada BEM, AC itu diperbaiki. Nah, itu hal kecil seperti itu bisa membangun kepercayaan kawan-kawan KBM FISIP. Langkah yang Iya, sangat ini ya Bang iya ya, benar. dari menampung dulu Iya, aspirasi mahasiswa dan menumbuh kepercayaan iya mahasiswa benar. kembali. Dalam proses comeback nih Bang Nopanza, ada tantangan terbesar nggak sih yang dihadapi Bang Nopanza sendiri sebagai Gubernur FISIP? Kalau untuk tantangan terbesar itu ya pasti banyak sih. Tadi yang pertama, kawan-kawan KBM FISIP itu ya sudah apatis dengan BEM ini, sudah tidak peduli lagi. Karena ya buat apa kalau orang-orang awam kan memandangnya sama saja sih kalau ada BEM maupun tidak ada BEM. Karena mereka kan sudah merasakan tahun kemarin kan sama saja seperti itu rasanya. Tapi tadi sebenarnya sangat berdampak ketika tidak ada BEM itu kan. Tadi yang saya sampaikan kan, kalau ada BEM itu kan kita bisa menyampaikan aspirasi itu punya upper power yang full. Bisa ibarat kata melakukan penekanan terhadap para birokrasi yang ada di FISIP ini. Dan juga tadi kalau ada BEM itu sebagai penggerak sih. Nah, itu tadi untuk menggerakkan kawan-kawan Hima Ormawa ini yang kemarin kan mereka sebelumnya tidak ada BEM itu bergerak masing-masing. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi kami. Bagaimana membangun kepercayaan mereka kepada BEM FISIP tadi kan. Bagaimana kami bisa membuktikan bahwasannya ada BEM FISIP tahun ini, kami bisa menghadirkan perubahan dan dampak nyata bagi mereka. Dari apatis sudah itu membangun kepercayaan Ya, benar. kembali, itu tantangan Ya, yang besar sekali ya benar Bang ya. ya untuk BEM FISIP. Untuk program lah Bang, tadi Bang Novanza juga spill dikit tadi. Tentu aja Sobat Juber Kreasi pada hari ini penasaran banget gak sih? Boleh gak sih Bang terkait program terdekat kayak PKKMB? Bisa dijelaskan gak Bang konsep dasar PKKMB yang akan diadakan tahun ini? Sedikit saja. Kalau untuk PKKMB, nah PKKMB ini sendiri sebenarnya itu sebuah program dari fakultas kan. Nah, jadi BEM dan juga Hima Ormawa FISIP itu sebagai yang melaksanakan di lapangan. Nah, jadi yang punya tanggung jawab lebih itu BEM kan. Nah, jadi untuk PKKMB sebenarnya tidak jauh berbeda sih dari tahun-tahun kemarin. Kalau di tahun ini mungkin nanti ya ada yang dirubah itu seperti item-item di dalamnya kan dari agenda tersebut. Mungkin perubahan tema sih di tahun ini.
mungkin rangkaian kegiatannya ada yang kita ubah. Tapi kalau untuk bentukannya sih ketika di lapangan dan juga pelaksananya nanti hampir sama sih. Karena PKKMB itu kan program yang turun temurun Iya. ya, menyambut kedatangan adik-adik kita mahasiswa Iya. baru. Nah, yang pastinya ya di hari pertama itu kita ada perkenalan fakultas terlebih dahulu kan. Terus di hari kedua itu baru perkenalan kawan-kawan hima prodinya masing-masing. Nah, seperti itulah bentuk agendanya nanti. Berarti masih ini Ya, ya, masih masih sama. seperti tahun sebelumnya. Itu seperti tradisi lah Ya, bagi benar. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Apa sih Bang yang akan membedakan antara PKKMB tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah BEM-FISIP Pakum? Nah, kalau untuk yang membedakan, ya yang pastinya setelah adanya BEM FISIP ya di tahun ini, yang kemarin kan tidak ada BEM FISIP, PKKMB itu masih bisa berjalan kan, walaupun tidak ada BEM FISIP. Nah, setelah ada BEM FISIP ini ya yang pastinya kami punya harapan lebih itu ingin PKKMB di tahun ini tuh lebih maksimal lagi. Lebih maksimal lagi, kawan-kawan Hima Ormawa yang ada di FISIP itu lebih terlibat kembali di dalam jalannya PKKMB ini nanti. Karena PKKMB itu bukan hanya punyanya BEM, tapi punya kita bersama, kawan-kawan KBM FISIP. Ingin semua yang ada di FISIP ini, ya baik itu Hima Ormawa maupun mahasiswa lah, seluruh KBM FISIP ini terlibat aktif di dalam agenda PKKMB ini nanti. Dan juga tadi hasilnya itu harus lebih maksimal, harus bisa membuktikan bahwasanya dengan adanya BEM ini ya PKKMB itu seharusnya bisa lebih wow lagi kan, Iya, lebih luar betul. biasa. Nah, Bang Novanza, dari BEM-FISIP Unip sendiri ini, dalam memastikan PKKMB tahun ini tidak hanya sebagai acara seremonial aja, tetapi juga bermakna bagi mahasiswa baru tahun ini. Oke, kalau untuk dalam memastikannya, ya kami mulai dari sekarang ini ya sudah merancang sih PKKMB itu sudah mulai jauh-jauh hari, mulai dari nanti bagaimana sih sistem dari open recruitment panitianya terlebih dahulu, mungkin juga kedepannya rangkaian-rangkaian kegiatannya itu mulai kami pikirkan dari sekarang itu. Karena tadi yang disampaikan kan, kami tidak ingin bahwasannya PKKMB itu hanya menjadi seremonial ya tahunan ya. Tapi kita itu ingin punya dampak yang memang benar-benar nyata yang dirasakan oleh adik-adik kita nanti kawan-kawan mahasiswa baru kan. Misalnya di perkenalan fakultas mereka itu benar-benar mengetahui dari sisi-sisi fakultas ilmu sosial ilmu politik ini ada apa saja sih di fakultas kita. Mereka itu ya tahu lebih mendalam terkait hal tersebut. Misalnya perkenalan prodi, di prodi ini ada apa saja dan segala macam lah untuk segala item-item yang ada di PKKMB nanti. Intinya ya kami paling mengedepankan sebuah keberdampakan dan juga kebermanfaatan tersebut. Iya, karena dari perkenalan pertama itu memberikan kesan yang terbaik Iya ya bagi benar. orang lain. Ada nggak sih Bang selain PKKMB ini kegiatan atau program dari BEM-FISIP yang bisa sedikit lah dibocorkan kepada Sobat Jember Kreasi pada hari ini? Oke, ini pasti ada ya. Mungkin kawan-kawan juga sudah menantikan sih untuk agenda ini. Ini agenda paling besar sih di PISIP itu namanya PISIP Expo. Ya, PISIP Expo itu kan 2 tahun sekali pelaksananya. Alhamdulillah di tahun ini BEM PISIP tahun 2026 itu bisa menemukan yang namanya PISIP Expo itu, bisa menggarap yang namanya PISIP Expo. Karena di tahun ini PISIP Expo itu bakal kita laksanakan. Nah, itulah agenda yang bakal kita nanti kita bersama menantinya. Karena agenda ini bukan hanya agenda BEM PISIP, tetapi agenda seluruh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik itu para dosen, para TNDIK dan segala macamnya maupun mahasiswa, itu agenda kita bersama. Intinya seluruh sivitas akademika yang ada di BISIP bakal berkolaborasi nantinya. Itu semua terlibat nanti kalau di BISIP Expo itu. Karena BISIP Expo inilah wadah terbesar untuk kita tadi sama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan harmonisasi tadi dan juga sinergi kita bersama. Oke. Nah, Sobat Jember Kreasi itu tadi sedikit bocoran dari Gubernur FISIP Unip terkait FISIP Expo. Iya, benar. Untuk Sobat Jember Kreasi yang sudah menanti-nantikan program tersebut, tetap stay tune pada akun media sosial BEM Iya, FISIP benar. Unip ya Bang. Oke, untuk harapan kedepannya BEM FISIP Unip ini setelah kembali hadir apa sih Bang?
Harapan terbesarnya yang pastinya BEM FISIP di tahun ini bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan bagi kawan-kawan KBM FISIP. Nah, yang pastinya untuk mewujudkan itu tersebut tidak hanya bisa kalau dilakukan BEM FISIP sendirian. Kita butuh kawan-kawan Hima Ormawa yang ada di FISIP. Kita butuh kawan-kawan mahasiswa yang ada di FISIP. Supaya mengapa? Kalau kita bergeraknya secara bersama-sama, apa yang menjadi aspirasi kita bersama itu dengan lebih mudahnya tersampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dan juga dengan adanya BEM FISIP tahun ini, kita bisa memberikan keberdampakan, kebermanfaatan yang lebih lagi kepada terusnya kawan-kawan KBM FISIP, kawan-kawan Universitas Bengkulu, maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus tadi yang paling kami kedepankan adalah kebermanfaatan. Karena ada juga di dalam hadis itu bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan hanya kita itu ingin menduduki posisi di jabatan ini, tapi tadi kita itu kedepankan yang namanya kebermanfaatan. Bagaimana kita bisa ada di BEM FISIP ini bisa memberikan manfaat yang lebih untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, betul sekali yang dikatakan sama Bang Novanza tadi, bahwasanya nggak berguna kalau ilmu tinggi kalau tidak bermanfaat bagi sekitar. Terakhir nih Bang Novanza dari saya nih, kenapa sih mahasiswa tuh harus peduli dan ikut terlibat dalam BEM FISIP Unip ini? Oke, sebenarnya itu kita semua sudah tahu sih jawabannya. Ketika pertama sekali masuk ke Unip juga kan, kita sudah mendapatkan materi itu tentang bagaimana fungsi mahasiswa itu. Mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan, agen pengontrol sosial, dan masih banyak lagi fungsi mahasiswa. Nah, jadi BEM inilah wadah yang paling tepat bagi kawan-kawan mahasiswa untuk mewujudkan fungsi dari mahasiswa tersebut tadi. Ketika misalnya berbicara tentang pergerakan, kawan-kawan ini kan sebagai agen pengontrol sosial. Pengontrol sosial itu ketika ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat misalnya. Nah, di BEM inilah kita bisa menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat-masyarakat yang terdampak dari kebijakan tersebut tadi. Dan juga agen pembawa perubahan. Ya, kita ingin menciptakan perubahan besar misalnya, terkhususnya bagi kawan-kawan mahasiswa FISIP, kawan-kawan Universitas Bengkulu, dan juga masyarakat di lingkungan sekitar kita. Nah, BEM ini menjadi wadah yang punya power lebih yang Abang sampaikan tadi. Nah, jadi ketika kita di BEM ini, kita itu sebagai penggerak. Bukan kita yang menunggu untuk digerakkan. Itu tadi, kita itu bisa mempunyai peran lebih ketika kita berada di BEM ini. Itulah pentingnya kawan-kawan mahasiswa itu terlibat di BEM ini. Nah, harapan besar juga kan BEM ini hanyalah wadah bagi kita bersama yang bisa mewujudkan visi misinya, yang bisa menggerakkan seluruh kawan-kawan Mawa FISIP, yang bisa mengharmonisasikan tadi ya kita individu yang mempunyai kesadaran lebih tadi. Iya, betul. Itu tadi Sobat Juber Kreasi, apa saja sih alasan seharusnya kita sebagai seorang mahasiswa harus peduli dan mengikuti yang namanya BEM FISIP Unip ini. Gak terasa ya Bang Novanza, obrolan kita sudah sampai di penghujung episode. Terima kasih kepada Bang Novanza yang sudah berbagi pengalaman seputar BEM FISIP KBM Unip ini. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi dan informasi buat teman-teman mahasiswa, terutama bagi Sobat Juber Kreasi yang sedang menyaksikan pada hari ini. Agar kita terus semangat berorganisasi dan berani mengambil langkah dalam mengejar passionnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan jangan lupa untuk follow Juber TV dan nantikan episode-episode berikutnya. See you Sobat Juber.